Anggota DPRD Kota Tanjung Balai Mukmin Mulyadi akhirnya ditahan usai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Selasa 18 April 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Kameramen? Alhamdulillah baik. Kelihatannya jalan-jalan, jajan-jajan, makan-makan terus nih bulan habis Lebaran ini. Ya kalau nggak ditraktir Bung Alfian gimana nih? Nah Bung Alfian, ini ada berita yang ya kita ini perlu respon karena ini menurut saya berbahaya Bung Alfian untuk moral anak bangsa kita Bung Alfian. Dari CNN Indonesia, judulnya Bung Alfian, jejak kasus anggota DPRD Tanjung Balai yang jadi DPO narkoba ekstasi. Nah, yang unik dia nih dilantik nih Bung Alfian. Nah, saya bacakan berita sedikit Bung Alfian. Anggota DPRD Kota Tanjung Balai, Sumut, Mukmin Mulyadi yang diduga terlibat dalam kasus narkoba jenis ekstasi. Kader Partai Kebangkitan Bangsa tersebut ternyata telah ditetapkan sebagai buronan atau DPO daftar pencarian orang oleh polisi pada 15 Oktober 2020 dalam kasus penjualan 2.000 butir ekstasi. Meskipun sudah masuk DPO sejak 2020 silam, pada 29 Maret 2023 Mukmin beberapa waktu lalu dilantik menjadi anggota DPRD lewat mekanisme pengganti antar waktu PAW fraksi PKB. Mukmin dilantik menggantikan rekannya Nuryadi yang meninggal dunia. Gimana nih Bang? Ya, pemirsa, kita sampai pada sebuah fakta-fakta yang membuat kita lemes ya, membuat kita kehilangan argumentasi untuk melakukan pembelaan bentuk apapun. Bagaimana mungkin seorang pesakitan, orang yang DPO, lalu kemudian dia mestinya ditangkap, diborgol dan ditahan, malah dilantik. Nah ini kelihatannya ada tangan-tangan lain yang membuat dia bisa seperti itu. Dan rasanya ini jadi catatan buram, catatan cermin pecah daripada peran-peran partisipasi politik praktis legislatif ya. Dan juga pesan khusus buat Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Anda adalah sebuah partai, kelembagaan partai yang dibuat oleh Nahdlatul Ulama. Tolong agar segera dilakukan peninjauan secara cepat dan jangan serahkan kepada Mukmin Mulyadi, tapi pada yang nomor yang lain, karena Mukmin Mulyadi ini cacat hukum. Betul. Karena prosedurnya sangat jelas, seorang DPO yang mana dia diduga telah melakukan satu urusan dengan 2.000 butir. Nah Bung Alfian, PKB ini kan coba kita analisa sedikit Bung Alfian. PKB ini kan bisa dibilang Muhaimin Iskandar ini kan agak slack dengan keluarga Gus Dur Bung Alfian. Nah, terus pertanyaan saya, keluarga Gus Dur milih partai apa Bung Alfian yang Bung Alfian lihat belakangan ini? Ya, buat pemirsa, kita coba menengok dalam komunitas atau komposisi demografi dengan asal keagamaan, maka ada komunitas yang boleh dibilang besar namanya NU. Iya. Nah, NU itu secara resmi kelembagaan di tahun 1998 mendirikan yang namanya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, itu satu. Nah, di kelompok NU yang berpolitik untuk jalur Jawa Barat dan DKI, mereka punya yang namanya PNU. Di situ ada namanya Pak Sukron Makmun. Iya. Juga diketahui bahwa aspirator politik yang tidak mau ber-PKB, mereka ber-PNU. Nah, itu dimotori oleh Bapak Kiai Haji Sukron Makmun, usia beliau 86 tahun dan beliau masih hidup. Nah, untuk jalur Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka menggunakan kelembagaan yang namanya PKU, Partai Kebangkitan Umat, yang dimotori oleh Bapak Kiai Haji Yusuf Hasim. Dia adalah pamannya Gus Dur. Nah, itu dulu dipahami bahwa PKB itu bukan satu-satunya rumah politik orang-orang NU. Iya. Ada PNU, ada PKU, dan mereka juga masih P3. menganggap P3 itu sebagai milik NU, dan tapi itu keliru. Iya. Karena P3 itu kan Partai Pemaksaan Persatuan, Wah. di mana ada kelembagaan yang di sana tidak NU
totalitas. Iya. Jadi P3 itu bukan saham total milik NU. Jadi salah kalau ada saudara-saudara. Itu yang membuat saya sedikit pernah berdebat dengan saudara Romi yang baru pulang dari pesantren. Ini menjadi satu catatan bahwasanya bagaimana orang-orang yang punya masalah secara hukum, apalagi narkoba ini terkait dengan perusakan generasi, saya melihatnya dalam tinjauan, apalagi kan PKB itu kan partai dibentuk oleh para ulama. Ayo dong ulama-ulama PKB segera menegur keras dari pihak di pusatnya atau di tingkat wilayahnya, agar jangan diteruskan. Kalau sudah dilantik kan bisa ditarik kembali, buat surat resmi bahwa yang namanya Mukmin Mulyadi dianggap batal demi hukum karena dia sudah DPO, begitu. Iya, Bung Alfian, kan kalau pakai logika ya, yang namanya DPO berarti kan dia dicarinya susah. Iya. Ini dilantik berarti kan tinggal ditangkap dong. Harus. Ini kan aneh Bung Alfian. Nah mungkin apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam lah, mau yang NU, mau yang Muhammadiyah, agar mereka tetap gitu Bung Alfian. Yang sering Bung Alfian sampaikan adalah niatnya, caranya, tujuannya adalah untuk Islam. Nah itu Bung Alfian yang sering dilupakan oleh kita karena masih banyak kan orang yang mengaku Islam berjuang tapi di partai sekuler. Kan nggak mungkin partai sekuler ingin menegakkan syariat Islam. Nah mungkin untuk yang Mulyadi tadi kita singkirkan, tapi mungkin untuk closing statement ini penegasan apa yang Bung Alfian ingin sampaikan agar orang ini jangan dibiarkan terus nih menjabat, ntar dia tambah lagi jualannya. Iya betul. Silakan Bung Alfian. Baik, yang pertama buat seluruh kaum muslimin secara nasional di seluruh tanah air Indonesia, bahwasanya berpolitik itu adalah hak kita. Sebagai komunitas mayoritas, mari umat Islam untuk sadar politik dan berpartisipasi politik. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan di mananya, saya sudah katakan, pilih caleg yang beragama Islam dan berkarakter Islam dan dia terlihat di masjid di saat subuh hari. Wah, keren. Itu penting tuh ya buat semua tuh, mau yang tradisionalis, mau yang modernis, yang apa, yang jelas dia adalah seorang muslim yang berkarakter Islam. Yang kedua, pilih partai Islam, ada 6, yang baru masuk 4. Mudah-mudahan masuk semua. Amin. Nah, bagaimana dengan PAN dan PKB? Di dua partai itu adalah partai berbasis umat Islam. Jadi masih termasuk bagian daripada keluarga besar partisipasi politik umat Islam. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain menggunakan potensi umat Islam, tetapi mereka tidak pernah punya kepentingan membela kepentingan aspirasi Islam. Iya betul. Nah, sebagai penutup, maka buat kita umat Islam secara nasional seluruh tanah air di Indonesia ini, agar jangan abaikan partisipasi politik kita untuk memenangkan kepentingan Islam, kepentingan umat Islam, dan jadikan Islam sebagai sumber nilai, sumber ajaran, dan tawaran solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan. Kalau secara perbankan syariah dia dilihat sebagai solusi, maka politik syariah juga adalah solusi. Betul. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.